saya Zultafia dengan NIM STI 20230368. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model AI yang sudah saya buat tentang forecasting retail sales sehubungan dengan tugas UAS dari mata kuliah kecerdasan buatan yang diambil oleh Bapak Ardian Webikirda. Di sini saya membangun sebuah model AI untuk forecasting retail sales atau untuk memprediksi penjualan retail, di mana dataset yang saya ambil itu dari Kaggle sudah berbentuk dalam CSV untuk bisa langsung mudah dibaca nanti di model AI saya. Kemudian sudah saya upload ke Google Drive. Ya, sekarang kita akan langsung masuk ke import library-nya. Nah, pada import library ini saya mengimpor banyak library. Di antaranya ada NumPy, yaitu untuk mengoperasikan nanti operasi numerik yang ada di model saya. Kemudian ada Pandas. Dia fungsinya untuk membaca dan memproses data yang ada di sini. Lalu ada juga Matplotlib. Dia untuk memvisualisasikan hasil dari evaluasinya, yaitu untuk menampilkan grafik atau gambar pada hasilnya nanti. Kemudian ada Skitlearn. Nah, si Skitlearn ini fungsinya untuk dia bisa melakukan normalisasi dan evaluasi pada model yang saya bangun. Kemudian karena saya menggunakan model ANN, maka saya menggunakan PyTorch untuk membangun dan melatih model ini. Lalu kita akan langsung masuk ke data processing. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dataset saya sudah saya upload ke Google Drive, maka di sini saya akan melakukan mount ke Google Drive, akan mengimpor. Nah, di sini dia berfungsi untuk membaca file dataset saya, di mana di dataset saya yang sudah saya upload ke Google Drive, saya masukkan ke dalam folder bernama Sales Forecasting, dan dataset saya beri nama Retail Sales. Pada dataset ini saya melakukan konversi kolom tanggal dan waktu dari date dirubah date time-nya menjadi data. Kemudian di sini saya juga melakukan ekstraksi fitur waktu seperti month, date, day of week. Day of week sama dengan quarter ini merupakan fitur tambahan yang saya tambahkan, seperti apakah day of week itu hari apakah dalam minggu, apakah itu adalah weekend atau akhir pekan, kemudian minggu keberapa dalam tahun, dan quarter keberapa, seperti itu. Kemudian di sini saya juga menambahkan fitur sales leg 1 atau penjualan sehari sebelumnya, kemudian sales leg 7 yaitu penjualan hari 7 hari sebelumnya, sampai dengan sales MA7 yaitu penjualan rata-rata dalam 7 hari atau 1 minggu. Nah, kemudian di dataset ini ada beberapa kolom penting, yaitu ada di sini di mana data itu untuk tanggal transaksi. Nah, nanti di sini tuh ada Preko sebagai harga barang, kemudian stock use sebagai stok barang,
Terus kemudian juga ada Venda. Venda itu adalah jumlah penjualan seperti itu. Nah, kenapa saya melakukan langkah-langkah tersebut di data processing ini? Harapan saya ya, karena semoga nanti langkah yang saya lakukan ini bisa membuat model saya bisa mengenali pola waktu dalam penjualannya. Pada data processing juga saya melakukan normalisasi menggunakan min-max scaler, di mana saya ingin membuat data yang saya siapkan untuk fitur dan target normalisasinya itu bisa berada di skala ke 0 sampai dengan 1. Jadi si min-max scaler ini fungsinya untuk mengatur skalanya untuk 0 sampai dengan 1 pada model ini. Kemudian masuk ke normalisasi dan sequence. Di sini saya membuat fungsi untuk dataset time series, di mana saya menggunakan fungsi create dataset. Di sini saya juga menggunakan loopback 30. Saya menggunakan loopback selama 30 hari atau loopback 30 itu artinya loopback selama 30 hari. Artinya si model yang saya buat ini dia akan mempelajari data dari 30 hari sebelumnya atau 30 hari terakhir. Kemudian data itu yang akan digunakan untuk memprediksi penjualan pada hari ke-31. Di sini saya juga melakukan split dataset ya teman-teman, dimana data dalam model ini saya bagi agar bisa untuk menjadi dua data, yaitu ada pelatihan, yaitu untuk melatih model, dan pengujian performa dari model ini sendiri. Kemudian kita selanjutnya akan masuk ke model definition atau definisi model ya. Di sini saya menggunakan ANN atau Artificial Neural Network. Kenapa saya menggunakan ANN? Karena menurut saya dari beberapa yang sudah pernah diajarkan, ANN yang sedikit lebih mudah untuk dipelajari karena memang saya belum terlalu menguasai. Nah, pada modelnya ini dia itu terdiri dari 2 hidden layer, di mana per layernya itu berisi 128 neuron dan 64 neuron. Dan nanti untuk layer outputnya itu ada di layer sendiri untuk menghasilkan si prediksi penjualannya. Nah, kemudian untuk aktivasinya di sini saya menggunakan fungsi ReLU, dan untuk ini MSL loss. Saya untuk fungsi lossnya saya menggunakan mean squared error atau MSE. Untuk optimasinya saya menggunakan algoritma Adam. Setelah di model definition ini optimasinya saya menggunakan Adam algoritmanya. Kemudian kita masuk ke training model. Nah, pada training modelnya saya menggunakan IPO yang berjumlah 100 IPO, di mana si IPO ini berfungsi
untuk saya menggunakan IPO berjumlah 100, di mana model ini akan dilatih oleh si IPO tersebut menggunakan data pelatihannya. Nah, selama proses training ini si para IPO-nya itu dia akan terus mengupdate atau memperbarui dari bobot si IPO itu sendiri untuk meminimalkan nilai loss-nya tadi ini, untuk meminimalkan nilai loss-nya. Kemudian setelah selesai melakukan training atau pelatihan pada modelnya, si model ini akan langsung dievaluasi menggunakan data pengujiannya. Nah, si hasil evaluasinya sendiri ini seperti ini ya teman-teman. Ada MSN-nya masih bernilai cukup tinggi, apalagi ini R2-nya atau rata-ratanya itu masih di minus 0,4135, yang mana artinya kalau nilai rata-ratanya itu masih negatif, maka ya itu akan menunjukkan bahwasanya model yang kita bangun ini masih belum cukup baik untuk memprediksi. Apalagi saya untuk memprediksi penjualan itu masih belum cukup baik, masih perlu dioptimalkan lagi ke depannya. Nah, karena kita sudah sampai dengan di evaluasi model, maka yang terakhir itu adalah visualisasi hasilnya. Dari sini nanti kita akan melihat bagan atau grafik perbandingannya antara si yang nilai sesungguhnya dengan si nilai prediksinya. Ya, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, bahwasanya grafik yang berwarna biru ini adalah actual sales atau si penjualan sesungguhnya, dan yang orange ini adalah hasil prediksi dari model yang saya kembangkan yang berwarna orange. Nah, di sini dapat kita lihat ya teman-teman, bahwasanya perbedaannya itu cukup signifikan, apalagi di area sini sangat berbeda jauh ya. Pokoknya masih kurang lah. Ya, sesuai sih dengan ini tadi yang ada di evaluasi model. Kalau rata-ratanya masih di angka minus, maka ya memang hasilnya masih belum cukup baik begitu ya. Karena ini sudah sampai dengan visualisasi hasil, maka sudah selesai. Oh ya, mungkin saya akan menambahkan sedikit kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun model yang saya bangun ini masih belum sempurna dan masih belum cukup baik dalam memprediksi penjualannya, tetapi setidaknya model ini bisa mempelajari data historis sehingga dia masih bisa belajar. Dan tentunya masih sangat perlu untuk dikembangkan lebih lanjut di kesempatan yang akan datang jika memang diperlukan. Dan mungkin jika memang harus diperbaiki, saya mungkin akan melakukan beberapa perbaikan untuk si model ini, mungkin dengan menambah data historis yang lebih panjang atau menggunakan model lain yang lebih cocok untuk data berurutan, atau mungkin bahkan menambahkan variabel eksternal seperti diskon, promosi, atau dengan cuaca, mungkin seperti itu. Ya, mungkin sekiranya hanya itu penjelasan dari saya mengenai forecasting retail sales model
AI yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.